Namaku Ayla. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam pertamaku sebagai seorang istri akan menjadi awal dari sesuatu yang gelap. Malam itu di rumah suamiku, Gilang, di sebuah desa kecil di dataran tinggi Dieng. Rumah tua, dingin, dan terlalu sunyi. Aku baru saja menikah, tapi rasanya seperti pindah ke dunia yang tidak kukenal. Saat Gilang tertidur, ibu mertuaku datang membawa segelas jus jeruk. Katanya, ini minuman keluarga untuk membuat tidur lebih tenang. Aku menerimanya dengan ragu, tapi ku teguk juga. Rasanya aneh. Ada pahit yang tertinggal di lidah. Malam itu, aku mulai bermimpi. Mimpi yang tidak biasa. Ada suara yang memanggil. Ada bayangan di sudut ruangan. Ada sesuatu di balik cermin. Dan sejak saat itu, setiap malam menjadi lebih aneh. Lebih sunyi. Lebih menakutkan. Bukan rumah ini yang menyeramkan, tapi apa yang disembunyikannya. Ini bukan sekadar cerita tentang pengantin baru. Ini tentang pilihan, tentang siapa yang harus bertahan, dan siapa yang harus pergi. Malam mulai turun perlahan saat semua tamu undangan meninggalkan rumah besar keluarga Gilang. Lampu-lampu gantung di teras, satu persatu dimatikan. Hanya menyisakan cahaya kuning temaram dari ruang dalam. Aku duduk di sisi ranjang kayu besar yang wangi kayunya masih tajam. Mengenakan daster tipis yang disiapkan Bu Sulastri. Gaun pengantinku tergantung rapi di balik pintu lemari. Make up di wajahku sudah luntur sebagian, menyisakan sisa-sisa warna di ujung bibir dan kelopak mata. Gilang suamiku sudah tertidur sejak beberapa menit yang lalu. Nafasnya halus, teratur, seolah semua ini bukan sesuatu yang berat baginya. Atau mungkin, dia sudah terbiasa aku memeluk lututku sendiri. Duduk diam di ujung tempat tidur. Ruangan ini besar tapi terasa terlalu hampa. Dinding-dindingnya penuh dengan ukiran kayu tua dan lukisan wajah-wajah serius dari masa lalu, mungkin kakek nenek Gilang. Mereka menatapku dari balik figura dengan tatapan kosong yang justru membuatku merasa tidak sendiri, tapi bukan dalam arti yang nyaman. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tuk, tuk. Aku menoleh cepat. Sedikit tekut. Suara itu lembut, tapi cukup jelas untuk terdengar di tengah keheningan malam. Suara seorang perempuan dewasa memanggil namaku. Pelan namun hangat. Ayla, kamu belum tidur? Nak. Aku berdiri pelan. Membuka pintu perlahan. Bu Sulastri berdiri di sana dengan nampan kecil di tangannya. Di atasnya, segelas jus jeruk yang berembun. Iya, teh zenium lembut. Ibu buatkan ini. Biar kamu bisa tidur lebih nyenyak malam ini. Aku menerima gelas itu dengan dua tangan. Jusnya tampak biasa saja, warna oranye terang, sejuk, bahkan aroma jeruknya segar. Tapi saat aku mengangkat gelas itu ke bibir dan menyeruput sedikit, ada sesuatu yang ganjil. Rasanya dingin, agak manis, tapi di ujung lidah ada pahit samar, seperti kulit jeruk yang terlalu tua. Atau mungkin rempah. Itu resep keluarga, kata Bu Sulastri sambil tersenyum. Ada sedikit tambahan biar tubuhmu lebih rileks. Dulu ibu juga meminumnya di malam pertama dulu. EKU tersenyum sekilas, lalu mengangguk. Terima kasih, Bu. Ayah menatapku sebentar, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. Minum sampai habis. Ya, biar mimpinya indah. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan perlahan menyusuri lorong, menyisakan aroma samar bunga melati dan kayu manis di udara. Aku menutup pintu pelan, kembali duduk di ranjang. Segelas jus itu kutaruh di atas meja kecil di samping tempat tidur. Tapi rasa penasaran membuatku mengambilnya lagi. Aku menyeruput sedikit, lalu sedikit lagi. Aku tidak tahu apa yang membuatku terus meminumnya. Mungkin karena dinginnya menenangkan tenggorokanku yang kering. Mungkin karena aku hanya ingin menyenangkan ibu mertuaku di malam pertama. Mungkin karena aku terlalu lelah untuk berpikir. Setelah setengah gelas habis, kepalaku mulai terasa ringan. Tapi anehnya, otakku justru semakin sadar. Mataku mulai berat, tapi pikiranku justru bergerak cepat.
Detak jam di dinding terdengar jelas tik-tok. Tik-tok seolah waktu sedang menunggu sesuatu. Aku memejamkan mata. Dan di antara gelap dan cahaya, aku melihat sesuatu. Sebuah ruangan. Sama seperti kamar ini. Tapi lebih suram. Dinding-dindingnya berjamur. Warnanya kusam. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar dengan bingkai hitam. Dan di depan cermin itu aku berdiri. Tapi aku tahu itu bukan aku. Wajahku lebih pucat. Mataku kosong. Dan di belakangku ada sosok lain. Seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatapku. Aku terbangun mendadak. Nafasku memburu. Keningku berkeringat. Lampu kamar masih menyala. Tapi cahayanya terasa lebih kuning daripada sebelumnya. Gilang masih tertidur. Posisinya tak berubah. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang. Aku bangkit pelan. Melangkah ke kamar mandi. Saat menyalakan keran dan menatap ke cermin wastafel untuk sesaat, aku merasa bayangan di belakangku lebih gelap dari seharusnya. Tapi, ketika aku menoleh, tak ada apa-apa. Kupikir itu hanya lelah. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi ketika aku kembali ke tempat tidur dan menarik selimut, tangan kiriku tanpa sadar menyentuh pergelangan tangan kanan. Dan aku merasakannya seperti bekas tekanan. Seperti jari-jari seseorang pernah mencengkeramku kuat di sana. Aku tak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku memejamkan mata, cermin itu kembali. Bayangan perempuan itu muncul lagi dan lagi. Kadang berdiri, kadang mendekat, tapi selalu diam. Selalu mengawasi. Menjelang subuh, aku terlelap sejenak. Dan ketika aku terbangun, gelas jus itu masih di sana. Tapi isinya berkurang lebih dari yang kuingat. Atau mungkin hanya imajinasiku. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur. Tapi sebelum aku sempat berdiri, aku mendengar sesuatu. Suara lirih, seperti bisikan angin. Atau seseorang memanggil dari jauh. Ayla. Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi aku tahu satu hal. Malam pertama ini bukan awal yang manis, dan semuanya baru saja dimulai. Pagi datang dengan kabut tebal, menyelimuti pekarangan rumah. Udara dingin menggigit kulit, dan embun menempel di daun-daun melati yang tumbuh di tepi teras. Aku duduk di bangku kayu tua, menatap halaman yang kosong, sambil memegang secangkir kopi hitam yang diseduh Bu Sulastri. Aroma kopi dan kayu basah bercampur jadi satu, membangkitkan rasa aneh di dada antara tenang dan takut. Gilang sudah berangkat sejak subuh. Katanya ada urusan ke pasar kota. Ia mencium keningku sebelum pergi. Tapi tatapan matanya bukan seperti tatapan seorang suami yang baru menikah. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang seperti penyesalan atau justru perpisahan. Bu Sulastri keluar dari dapur, membawa sepiring tempe goreng dan lontong. Makan dulu, nak, biar hangat badannya, katanya lembut. Aku mengangguk pelan, tapi suapan demi suapan terasa hambar di mulutku. Aku memandangi wajahnya diam-diam. Kulitnya kencang untuk ukuran usianya. Wajahnya bersih, matanya teduh. Tapi setiap kali ia tersenyum, ada sesuatu di balik bibir itu seolah bukan senyum, melainkan jaring halus yang menjerat perlahan. Setelah sarapan, aku masuk kamar dan melihat cermin besar di dekat lemari. Cermin itu, aku yakin semalam tidak ada. Atau mungkin sudah ada, tapi aku terlalu lelah untuk memperhatikan. Aku mendekat, bingkai kayu hitamnya diukir halus, penuh motif bunga dan ular yang saling melilit. Di permukaannya, bayangan wajahku terlihat pucat. Tapi saat aku bergerak sedikit ke kanan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Bayangan seorang perempuan. Bukan aku. Ia berdiri di belakangku. Rambutnya panjang, menjuntai ke bawah. Wajahnya samar, tapi matanya menatapku tajam, seperti sedang menilai. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ku buka pintu lemari. Kosong.
Kubuka tirai. Tidak ada. Tapi ketika aku menoleh lagi ke cermin, bayangan itu menghilang. Hanya wajahku yang terlihat, dan napasku sendiri terengah. Siang harinya, aku mencoba membersihkan kamar. Menyapu, menghepel, membuka jendela. Tapi udara di ruangan itu tetap pengap. Bau kayu tua dan wangi bunga melati terlalu pekat. Seperti baru ditebar semalam. Saat aku mengangkat bantal di ranjang, aku menemukan sebuah bros kecil berkarat. Dengan ukiran huruf D, aku tidak tahu milik siapa. Tapi Zaingatku, aku tidak pernah memilikinya. Aku membawa bros itu ke dapur. Bu, ini punyaku bukan. Tapi kutemukan di kamar. Bu Sulastri memandang benda itu sekilas. Matanya mengecil, tapi suaranya tetap lembut. Oh, mungkin milik tamu. Nanti ibu simpan saja. Ia mengambil bros itu cepat. Memasukkannya ke saku celemek tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Malam kedua datang dengan lebih sunyi. Gilang belum pulang saat maghrib. Ponselnya tidak aktif. Aku makan malam sendirian. Di ruang makan yang besar, hanya terdengar suara sendok menyentuh piring. Sekitar pukul 8, aku masuk kamar. Aku mencoba menyalakan TV kecil di sudut ruangan. Tapi layar hanya menunjukkan salju putih. Tidak ada sinyal. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi cermin itu lagi. Kali ini aku tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan benda itu. Permukaannya seperti air yang tenang, tapi menyimpan pusaran gelap di dasar. Aku mengambil kain putih dan menutup cermin itu. Tapi begitu aku membalikkan badan, kain itu terjatuh sendiri. Tidak tertiup angin, tidak tersenggol. Ia jatuh, seolah dilempar dari dalam. Aku mundur perlahan. Jantungku berdetak liat. Dan saat itu, suara itu terdengar lagi. Ayla. Suaranya pelan, berat. Seperti berasal dari dalam perut bumi. Aku membeku. Tubuhku gemetar. Aku tidak bisa bergerak. Bayangan itu muncul lagi. Di cermin. Tapi kali ini lebih jelas. Wajahnya hancur sebagian. Kulitnya pucat membiru. Dan darah menetes dari mulutnya. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arahku. Mulutnya bergerak, tanpa suara. Tapi aku bisa membaca bibirnya. Selanjutnya, kamu. Aku berteriak. Suara langkah kaki berlari datang dari luar kamar. Pintu terbuka. Gilang berdiri di ambang pintu. Napasnya tersengal. Wajahnya panik. Ayla, ada apa? Aku menunjuk ke cermin. Jameta. Dia di sana. Perempuan itu. Gilang memeluk, memegang wajahku dengan dua tangan. Tenang, ini cuma mimpi. Kamu kelelahan. Tapi aku melihatnya. Dia bicara padaku. Gilang memandang cermin itu. Sekilas, matanya berubah. Ada sesuatu dalam sorotnya. Bukan terkejut, tapi seperti mengenal. Tapi ia segera memalingkan wajah. Sudahlah, tidur saja. Besok kamu akan merasa lebih baik. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi Gilang mematikan lampu dan naik ke ranjang. Ia memelukku dari belakang. Erat sekali. Tapi entah kenapa, pelukannya tidak membuatku merasa aman. Justru sebaliknya, aku tidak tidur malam itu. Dan sebelum fajar menyingsing, aku mendengar suara terakhir dari balik cermin. Tiareni, Sari. Dan sekarang, Ayla, aku terdiam. 3 nama. Aku bukan yang pertama. Sejak malam itu, tidur bukan lagi pelarian yang nyaman. Setiap kali aku memejamkan mata, aku tidak lagi berharap mimpi indah. Aku justru takut untuk tertidur. Karena di balik gelap, ada suara-suara yang terus memanggil. Nama-nama yang tak kukenal. Tapi terasa dekat. Daya. Reni, Sari. 3 nama itu terngiang-ngiang di kepalaku sejak fajar. Aku duduk di beranda, menatap langit yang masih dibalut kabut tipis. Desa ini begitu tenang.
terlalu tenang untuk semua yang terjadi. Udara Dieng yang sejuk menusuk ke tulang, membuatku menggigil meski sudah memakai jaket rajutan Bu Sulastri. Gilang masih tidur saat aku keluar. Bu Sulastri sudah lebih dulu bangun, menyapu halaman sambil bersenandung pelan lagu lama. Senyumnya ramah seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Tapi saat aku menyapanya, ia hanya menoleh sekilas dan melanjutkan menyapu. Aku tahu, aku tidak akan mendapatkan jawaban dari ibu mertuaku. Maka aku memutuskan untuk mencarinya sendiri. Setelah sarapan ringan lontong sayur dan secangkir teh hangat, aku keluar rumah dan berjalan menyusuri jalan kecil di desa. Aku bertanya kepada beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju di pinggir kali. Bu, apakah pernah mendengar nama dia, Reni? Atau Sari? Mereka tinggal di rumah Bu Sulastri. Mereka saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka, Bu Nur, menjawab dengan suara rendah. Dulu pernah ada perempuan bernama dia. Dia istri pertama Gilang. Tapi katanya, meninggal mendadak malam ke-7 setelah menikah. Riana juga begitu. Sari, kami tak tahu banyak. Mereka semua tak pernah lama tinggal di sini. Jantungku mencelus. Aku berterima kasih. Lalu berjalan cepat kembali. Kakiku gemetar. Mataku panas. Aku tak tahu siapa yang lebih membuatku takut, hantu di cermin, atau rahasia yang disembunyikan keluarga suamiku. Siangnya, saat Gilang keluar membeli sesuatu ke pasar, aku memberanikan diri masuk ke kamar yang selalu terkunci di ujung lorong. Kunci tergantung di dapur. Dan tanpa suara, aku mengambilnya. Kamar itu berdebu. Udara di dalamnya lebih dingin dari ruangan lain. Di tengah kamar, ada meja kecil dengan foto berbingkai. Aku mendekat. Foto pertama seorang perempuan muda, mengenakan kebaya sederhana, tersenyum malu. Di balik bingkai, tertulis dia. 2014. Foto kedua seorang perempuan lain. Wajahnya tegas, matanya tajam. Rini. 2016. Foto ketiga gadis muda dengan senyum manis dan mata yang menyeratkan kesedihan. Sari. 2019. AKU mundur. Tanganku gemetar. Setiap dari mereka adalah istri Gilang. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tertelan di tenggorokan. Aku hanya bisa berdiri di sana, membeku. Sementara dari sudut cermin kecil di meja rias, aku melihat bayangan perempuan-perempuan itu berdiri berjajar, tidak tersenyum, tidak marah, hanya menatap. Aku keluar dari kamar itu tergesa, mengunci lagi, dan mengembalikan kuncinya. Tapi aku tahu, aku tak bisa lagi diam. Malam ini, aku akan bicara dengan Gilang. Aku butuh jawaban. Sore itu, aku menyiapkan makan malam, tumis tempe, sop sayur, dan sambal terasi. Gilang datang saat maghrib. Wajahnya lelah. Kami makan bersama di ruang makan yang hanya diterangi lampu gantung tua. Aku ingin bicara, kataku pelan, tapi tegas. Gilang menatapku. Sendoknya berhenti di udara. Tentang apa dia? Reni. Sari. Aku tahu semuanya. Ia meletakkan sendok perlahan. Napasnya terdengar berat. Matanya tertunduk. Lalu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti mengalah. Aku tidak membunuh mereka, katanya akhirnya. Aku tidak bilang kamu membunuh, tapi mereka meninggal, dan kamu tidak pernah cerita. Kenapa? Gilang berdiri, berjalan ke jendela, membuka tirai, menatap langit malam yang mulai gelap. Itu warisan, katanya lirih. Setiap perempuan yang menikah di keluarga ini harus melalui 7 malam. 7 malam. 7 mimpi. Jika dia kuat, dia akan bertahan. Jika tidak, aku berdiri, mendekatinya. Apa maksudmu? Apa hubungan mimpi dengan kematian? Ada kutukan dalam keluarga Baskara, katanya. Dulu, nenek buyutku membuat perjanjian untuk menyelamatkan anak-anaknya dari wabah. Sebagai gantinya,
Setiap menantu perempuan pertama akan diuji. Lewat mimpi, lewat bayangan, lewat sermon. EKU menutap mulutku, menahan Isaac. Air mataku menetes. Ini terlalu gila, terlalu mustahil. Tapi aku tahu, aku sudah mengalaminya. Aku ingin pergi dari sini. Bisiku. Gilang menatapku, wajahnya kosong, tapi suaranya tegas. Kamu tidak bisa. Jika kamu pergi sebelum malam ketujuh, kamu tidak hanya akan mati. Kamu akan membawa kutukannya keluar. Aku terduduk. Dunia runtuh dalam diam. Tak ada jalan keluar. Dan saat itu, aku mendengar suara dari arah dapur. Suara kaca pecah. Lalu, suara langkah kaki pelan, tapi berat. Seperti seseorang yang menyeret sesuatu. Aku dan Gilang saling menatap. Dan dalam keheningan itu, suara perempuan berbisik kembali terdengar. Selamat datang, Ayla. Malam ketiga datang seperti kabut yang diam-diam menyusup ke dalam rumah. Udara semakin dingin. Lampu-lampu berpendar lebih redup dari biasanya. Seolah kelelahan menerangi lorong yang panjang itu. Aku duduk di ranjang dengan selimut menutupi tubuh. Sementara mataku terus tertuju ke arah pintu kamar yang masih terbuka sebagian. Setelah suara kaca pecah dari dapur, aku dan Gilang hanya saling menatap. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Dan kemudian, seolah telah sepakat diam-diam, kami pura-pura melanjutkan malam seperti biasa. Gilang hanya berkata singkat, "Nanti ibu yang urus," lalu masuk kamar lebih dulu. Tapi aku tahu, tidak ada yang benar-benar biasa lagi di rumah ini. Tengah malam, suara itu datang kembali. Ketukan. Pelan, irama yang aneh. Bukan ketukan manusia. Lebih seperti jari-jari yang menyentuh kayu dengan pola tertentu. Tok, tok, tok. Aku membuka mata. Jam dinding menunjukkan pukul 0:23. Gilang terlelap di sebelahku. Aku menahan napas. Mendengarkan dengan seksama. Tok, 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 tok. Ketukan itu berasal dari dinding, bukan pintu. Tepat di sisi kiri tempat tidurku. Aku bangkit perlahan, menyentuh permukaan dinding kayu tua yang dingin dan lembab. Dan tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Berganti dengan suara lain seperti desisan. Atau bisikan yang terlalu dekat. Ayla, buka. Aku menahan jeritan di tenggorokan. Tangan kiriku mencengkram dada. Mencoba menahan degup jantung yang menggila. Perlahan, aku menempelkan telinga ke dinding. Tak ada suara. Tapi ada geteran. Seolah di balik dinding itu, sesuatu sedang menunggu. Pagi harinya, aku mendapati Gilang duduk di depan cermin yang biasanya kututup dengan kain. Ia menatap bayangannya sendiri tanpa berkedip. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. Aku mendengar suara semalam. Kataku, "Peleng." Gilang tak menoleh. Aku juga. "Lalu kenapa kamu diam saja?" Ia menghela napas panjang. "Karena kalau kita menjawab, mereka akan lebih dekat." Aku merinding. Setelah sarapan, aku mencari Bu Sulastri. Tapi ia tidak ada di dapur. Tidak di kamar. Tidak di halaman. Baru saat aku menuju belakang rumah, aku melihatnya berjongkok di bawah pohon jambu air, mengubur sesuatu dalam tanah. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tapi saat aku mendekat, ia segera berdiri dan menyekat tangan dengan celemek. "Maaf, Ayla. Ibu sedang membersihkan tempat kotor." "Apa yang dikubur?" Bu, ia tersenyum tipis. "Barang lama, tidak penting." Aku tahu dia berbohong, tapi aku tidak bisa memaksanya. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sendirian, membuka-buka album foto tua yang kuselipkan diam-diam dari lemari. Di antara halaman-halaman yang berdebu, aku menemukan foto keluarga lama. Salah satunya menunjukkan Bu Sulastri muda berdiri di samping seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip dengan bayangan di cermin. Keningku menganyit. Kukira itu dia. Tapi di bawah foto tertulis Dewi, kakak Sulastri, 1979. Dewi nama itu tidak pernah disebut.
Keesokan malamnya, suara dari balik dinding kembali datang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berubah. Ketukan itu disertai dengan suara tangisan, pelan, patah-patah. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu untuk didengarkan. Ayla, tolong. Aku duduk di lantai, menyandarkan tubuh ke dinding. Menangis tanpa suara. Aku merasa hancur, tak ada yang bisa kupahami, tak ada yang bisa kupercaya. Dan tiba-tiba, tembok itu bergetar. Bukan karena gempa, tapi seperti ada yang mendorong dari dalam. Kayu tua itu berderak, dan retakan kecil muncul di bawah jendela. Dari celah itu, aku melihat secarik kain putih keluar perlahan. Seperti ditarik angin. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Sebuah sapu tangan. Di sudutnya terbordir huruf D. Aku ingin lari, tapi kakiku terlalu lemas. Gilang masuk kamar sesaat kemudian. Melihatku memegang kain itu. Ia meraihnya dari tanganku. Menatap dengan wajah kosong. "Ene melek Dwi," katanya lirih. "Tanteku, ia hilang. Malam ketuyuh. Tak pernah ditemukan. Aku tidak tahan lagi. Bisikku, aku ingin pergi." "Kamu tidak bisa, Ayla," ujarnya. "Jika kamu pergi sekarang, kamu akan menggantikan mereka." "Mereka siapa yang masih terjebak di sini?" Aku mematung. Dan malam keempat akan segera datang. Sejak sapu tangan itu keluar dari retakan dinding, aku merasa seperti dikejar waktu. Ada sesuatu di dalam rumah ini yang mulai bergerak lebih nyata, lebih dekat. Gilang makin sering diam. Bu Sulastri mengurung diri di kamar, hanya keluar saat fajar untuk membersihkan halaman dan menyiapkan teh. Dan aku seperti bayangan di rumah sendiri. Hari kelima, aku menandainya sendiri dengan pensil di belakang pintu lemari. 3 hari tersisa. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum terbit, tapi suara ayam sudah mulai terdengar dari kejauhan. Aku berjalan pelan menuju dapur, berharap bisa mencuri waktu sendiri untuk berpikir. Tapi begitu membuka pintu, aku melihat Bu Sulastri sedang duduk di depan tungku. Ia tidak memasak, ia hanya duduk, memandangi api yang nyaris padam. "Ibu tidak tidur?" tanyaku hati-hati. Ia menoleh, matanya bengkak, tapi wajahnya tenang. Kadang yang paling tua dalam rumah harus tetap terjaga, ketika yang muda sedang diuji. Jawabnya lirih. "Eku diam." Duduk di bangku kecil di sebelahnya. "Ibu tahu semuanya, kan?" kataku pelan, "tentang dia, Reni, Sari, dan Dewi." Bu Sulastri tidak menjawab. Ia hanya menambahkan kayu ke dalam tungku, lalu menatap api sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu terlalu baik untuk rumah ini." Aku menahan napas. Kalimat itu bukan penghiburan. Itu peringatan. Setelah sarapan, aku mengunci diri di kamar. Kuambil sapu tangan itu lagi, dan menyentuh bordir huruf D. "Dwi, Tante Gilang, perempuan yang hilang, kutukan keluarga." Semua bercampur menjadi satu dalam pikiranku. Dan lalu aku ingat sesuatu kotak tua di loteng. 2 hari sebelumnya, aku sempat melihatnya saat menjemur bantal. Kotak kayu besar, ditutup kain abu-abu, tersembunyi di balik balok dan tali tambang tua. Dengan langkah pelan, aku naik ke loteng. Tangga kayunya berderit tiap kali diinjak. Cahaya dari celah genteng menyinari debu-debu yang melayang. Suasana di sana dingin dan berat. Aku menemukan kotak itu, terkunci. Tapi, kunci kecil yang tergantung di pojok kamar Gilang. Aku yakin itu cocok. Turun, mengambil kunci. Naik lagi. Tanganku gemetar saat memasukkan anak kunci ke lubang. Klik. Kotak terbuka. Isinya kain kafan yang belum dipakai. 1 set kebaya putih. Foto-foto lama perempuan yang berbeda muda. Cantik. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, mata mereka menyimpan rasa takut. Dan di dasar kotak, ada satu benda yang membuat darahku berhenti mengalir, cermin kecil berbentuk oval. Retak di satu sisinya. Dan di kaca itu, aku melihat, bukan diriku,
Sosok perempuan duduk bersimpu, mengenakan kebaya putih, mata tertutup, dan mulutnya disumpal kain merah. Aku jatuh terduduk, menahan tangis. Segalanya terlalu nyata. Aila, suara Gilang, teriakan dari bawah. Aku buru-buru menutup kotak dan turun. Gilang menungguku di ruang tengah. Wajahnya penuh amarah. Kamu membuka kotak itu, kenapa kamu menyembunyikannya? Kenapa kalian semua diam melihat aku dihantui? Gilang menarik napas dalam. Ia tidak menjawab. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai, menatap ladang di luar. Karena aku tidak berani melawan, katanya akhirnya, karena semua ini sudah diwariskan. Tenaku terlalu pengikut. Aku mendekatinya. Kalau kamu penjekut, kenapa kamu menikahiku? Ia menoleh. Matanya merah. Karena aku mencintaimu. Aku terdiam. Kalimat itu tak cukup menjawab apapun. Malam itu, suara dari dinding berubah. Bukan hanya ketukan. Bukan hanya tangisan. Tapi jeritan. Terdengar seperti seseorang yang terbakar hidup-hidup. Suaranya serak. Kesakitan. Minta tolong. Aku dan Gilang duduk di lantai kamar, saling menggenggam tangan. Tubuhku gemetar hebat. Tapi aku tak bisa menutup telinga. Jeritan itu datang dari cermin. Tirai penutup cermin tiba-tiba jatuh sendiri. Dan dari pantulannya, kami melihat seorang perempuan tua berdiri di belakang kami. Wajahnya hangus, rambutnya gosong, dan matanya bolong. Gilang berdiri, menghadangku, tapi perempuan itu tidak bergerak. Lalu ia bicara, "Aku tak butuh tubuhmu, Aila." Suaranya seperti angin kering lewat lubang bambu. "Aku hanya ingin satu nama dikembalikan." Sebelum aku sempat bertanya, sosok itu lenyap. Aku dan Gilang saling menatap. "Satu nama," bisikku. "Nama siapa?" Dan dari balik tembok, suara kecil terdengar lirih, tapi jelas. "Bayu." Nama itu terus berputar di kepalaku. Bayu. Suara itu terdengar dari balik tembok malam kelima. Ketika sosok perempuan hangus menyebut satu permintaan, aku hanya ingin satu nama dikembalikan, dan nama itu adalah Bayu. Siapa Bayu? Kenapa dia penting? Kenapa sosok itu tidak mengambilku seperti dia? Reni atau Sari? Tapi justru meminta nama aku. Duduk di ruang tamu sejak subuh. Tidak tidur semalaman. Wajahku pucat, tangan masih gemetar. Gilang datang membawa teh hangat. Tapi aku menolaknya. Pandanganku kosong, terpaku pada retakan di dinding yang kini mulai menghitam. Seolah sesuatu dari dalam ingin keluar. "Bayu itu siapa?" tanyaku pelan. Gilang terdiam. Jemarinya menggenggam cangkir. Gemetar halus. "Aku butuh jawaban, Leng." Ia menatapku lama. Mata kami saling mengunci. Dan akhirnya ia berkata, "Bayu adalah adik tiriku. Anak dari ayahku dengan istri kedua. Dia tinggal di sini sebelum aku lahir." "Apa yang terjadi dengannya?" Gilang menarik napas dalam. "Dia menghilang saat masih kecil. Tidak ada yang tahu kemana. Tapi, kenapa arwah itu menyebut namanya? Karena..." Gilang berkata lirih, "Yang menghilangkannya mungkin bukan manusia." Tubuhku membeku. Aku berdiri, melangkah ke arah dapur. Aku ingin tahu lebih banyak. "Aku akan bicara dengan Bu Sulastri." Gilang berusaha menahanku, tapi aku menepis tangannya. Waktu kami tidak banyak. Malam ketujuh sudah semakin dekat. Bu Sulastri sedang menyapu halaman ketika aku menghampirinya. Wajahnya tampak lelah, tapi tidak terkejut melihatku. "Bayu itu siapa, Bu?" Ia berhenti menyapu. Bahunya menegang. Lalu perlahan ia meletakkan sapu dan duduk di bangku semen dekat pohon jambu. "Bayu itu keponakan ibu, anak dari kakakku, Dwi. Ia dibesarkan di sini setelah ibunya meninggal. Tapi satu malam, Bayu hilang. Kami mencari kemana-mana. Hutan, sumur tua, kebun belakang. Tapi tak ada jejak, hanya bonekanya yang ditemukan di dalam sumur yang sudah dikunci puluhan tahun." "Sumur itu masih ada?" tanyaku cepat.
Masih di belakang gudang. Aku segera berlari ke arah belakang, melewati kebun, gudang, dan akhirnya menemukan sumur itu, tertutup rapat oleh papan kayu dan paku besar. Tapi papan-papan itu sudah lapuk. Aku bisa melihat lubang kecil di sela-sela. Aku mendekat. Aroma lembab dan tanah basah menyeruak dari dalam. Dan ada sesuatu lagi. Wangi bunga melati. Aku menoleh ke sekeliling. Sepi. Lalu suara itu datang. Ayla, tolong aku. Suara anak kecil. Lirih. Patah-patah. Aku menelan ludah. Bayu tak ada jawaban. Tapi udara sekitarku menjadi lebih dingin. Malam kinam. Aku memaksa Gilang membuka kotak lama yang tersembunyi di bawah ranjang orang tuanya. Di dalamnya, ada banyak barang peninggalan jurnal tua. Liontin perak. Dan satu kotak kecil berisi kunci tua berkarat. Kunci ini, untuk apa Gilang tidak menjawab. Tapi aku tahu, itu kunci sumur. Malam itu, kami membawa kunci ke belakang rumah. Bu Sulastri mengikuti dari kejauhan, membawa lentera minyak. Kami berdiri di depan sumur. Aku membuka penutupnya perlahan. Papan kayu tua menjerit saat digeser. Bau busuk menyeruak. Aku menyorotkan senter ke dalam. Airnya hitam, tapi di dasar, samar-samar terlihat sesuatu seperti bungkusan kain. Dan mata kecil, menatap balik ke arahku. Aku menyerit, menjatuhkan senter. Gilang menarikku mundur. Tapi Bu Sulastri tetap diam. Wajahnya pucat. Selama ini, dia ada di sana, bisikku. Tubuhnya. Iya, jawab Bu Sulastri, akhirnya. Tapi jiwanya terperangkap. Gilang berlutut, memandang ke dalam sumur. Ia menangis. Tangannya mengepal, meninju tanah. Semua ini salah kami. Salah keluarga ini. Aku menyentuh bahunya. Kita harus mengangkat Bayu. Kita harus bebaskan dia. Keesokan harinya, kami memanggil kepala dusun dan beberapa warga untuk membantu. Kami bilang, kami menemukan tulang-tulang di sumur tua dan ingin memakamkannya secara layak. Tak ada yang banyak tanya. Di desa seperti ini, orang hanya butuh satu alasan biar tenang. Penggalian dilakukan siang hari. Butuh waktu 3 jam sampai mereka mengangkat bungkusan kain yang berisi tulang-tulang kecil dan mainan rusak boneka kelinci kecil. Aku tak sanggup melihatnya. Pedikasi disiapkan. Kami memandikan dan mengafani jenazah Bayu secara Islam, lalu memakamkannya di pemakaman desa. Di nisan batu sederhana itu, kami ukir Bayu Baskara, anak yang tak sempat tumbuh. Kau pulang hari ini. Malam itu, rumah terasa berbeda. Tak ada suara ketukan, tak ada bisikan, tak ada cermin bergerak sendiri. Aku duduk di beranda, memandangi langit. Bintang-bintang lebih terang dari biasanya. Dan angin membawa wangi yang lain. Wangi kayu dan tanah baru. Dan ketika aku masuk kamar, semi itu hilang. Hari itu langit mendung sejak pagi. Udara sejuk khas dataran tinggi Dieng berubah menjadi dingin menusuk. Meski belum ada hujan yang turun. Seisi rumah tampak tenang. Terlalu tenang. Tapi aku tahu, ini hanya permukaan. Karena malam ini adalah malam ke-7 sejak Bayu dimakamkan. Rumah memang jadi lebih sunyi. Tidak ada lagi suara ketukan, heritan, atau bayangan perempuan di cermin. Tapi aku merasakan sesuatu yang lain, seolah rumah ini menahan napas, menunggu sesuatu, atau seseorang. Pagi itu, aku duduk di beranda bersama Bu Sulastri. Ia tidak bicara banyak, hanya menyuapkan sesendok bubur ke mulut sambil sesekali memandangi ladang kentang di kejauhan. Apakah semuanya akan selesai malam ini? Butanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti bergerak. Lalu ia menoleh padaku. Mata keriput itu basah. Kalau kamu bisa bertahan malam ini, Aile, maka kamu akan bebas. Bebas dari apa? Dari mereka. Dari perjanjian. Dari rumah ini. Aku menjijit bibir. Dadaku sesak. Bahkan sekarang pun, aku belum tahu pasti siapa mereka itu. Hanya tahu bahwa malam ini aku akan diuji,
dan tidak semua orang selamat melewati malam ketujuh. Gilang menghabiskan sore dengan menyiapkan kamarku. Ia mengganti spray, menyalakan dupa melati, dan menggantung liontin kecil di atas tempat tidur. Konon liontin itu milik neneknya, pelindung terakhir dari warisan gelap keluarga. Apapun yang terjadi nanti, jangan keluar dari kamar, ucapnya, menatap mataku dalam-dalam. Aku tidak sendiri. Kan Gilang menunduk. Kamu harus sendiri. Itu syaratnya. Aku takut. Ia menarikku ke pelukannya. Pelukan yang dalam, erat, seolah untuk terakhir kali. Malam turun perlahan, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Aku menutup semua jendela, mematikan lampu kecuali lilin kecil di samping ranjang. Jam menunjukkan pukul 8 malam saat Gilang dan Bu Sulastri keluar rumah menuju surau desa untuk berjaga dan berdoa. Aku sendiri. Detik demi detik terasa seperti silet yang menggores waktu. Lalu, lilin padam. Angin bertiup dari entah mana. Tirai jendela berkibar, padahal tertutup rapat. Dan kemudian, dari balik kegelapan aku mendengar langkah kaki. Pelan, berat, bergaung dari lorong luar kamar. Aku duduk di ranjang, tangan menggenggam liontin erat-erat. Nafasku memburu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan, tapi mematikan. Boleh aku masuk? Aila, suara perempuan. Dingin, tapi familiar. Aku tidak menjawab. Pintu berderit. Terbuka perlahan. Meski sudah terkunci dari dalam. Dan dia berdiri di sana. Sosok perempuan dengan wajah rusak. Separuh terbakar. Mengenakan kebaya putih. Matanya kosong. Tapi air mata mengalir. Nama-nama sudah dikembalikan. Tapi satu masih tertinggal. Aku berdiri. Gemetar. Siapa namaku? Aku menahan napas. Kamu siapa? Perempuan itu mendekat. Bayangannya tak menapak di lantai. Ia berhenti di depan cermin yang entah mengapa kembali muncul di pojok kamar. Aku adalah asal mula kutukan ini. Eke Yudui. Aku Tetigun. Itu nama yang terukir di balik foto lama. Kakak dari Bu Sulastri. Ibu dari Bayu. Aku membuat perjanjian dulu. Untuk menyelamatkan anakku dari penyakit. Tapi perjanjian itu harus dibayar. Dan aku tidak bisa membayarnya sendiri. Tangannya menyentuh cermin. Dan pantulan yang muncul bukan hanya dirinya. Tapi semua perempuan yang pernah tinggal di rumah ini, dia. Reni. Sari. Bahkan aku. Semua berdiri dalam lingkaran. Menatapku. Aila. Ucapnya lirih. Kamu bisa mengakhirinya. Tapi kamu harus mengembalikan satu hal terakhir. Apa cermin ini? Ke tempat asalnya. Tapi, di mana Dewi menunjuk liontin di tanganku? Di dalam itu, aku membuka liontin. Ada sepotong kertas kecil tergulung halus. Saat ku buka, tampak peta tua. Sebuah titik di tengah hutan. Bertuliskan pusara leluhur. Batu ibu. Kalau aku ke sana, semuanya akan selesai. Dewi mengangguk perlahan. Tapi kamu tidak akan kembali sama. Jam menunjukkan pukul 2:10 saat aku meninggalkan rumah. Langit tanpa bulan. Hanya diterangi bintang. Aku menyalakan lentera. Membawa liontin dan cermin kecil. Hatiku pasrah. Aku tahu. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Dan ketika aku melangkah ke dalam kegelapan hutan. Suara-suara mulai memanggil lagi. Aila, jangan pergi. Kembali. Tapi aku terus berjalan. Dan di balik kabut tebal itu, aku melihatnya. Sebuah batu tua, tinggi 2 meter. Berbentuk seperti tubuh perempuan duduk bersimpuh. Di depannya, lubang tanah kecil. Aku menaruh cermin ke dalamnya. Lalu berdoa. Dan bumi bergetar. Tanah bergetar di bawah kakiku. Batu tua yang disebut batu ibu itu memancarkan cahaya samar dari sela-sela retakannya. Seolah menghembuskan napas terakhir sebelum terdiam kembali. Cermin kecil yang tadi kuletakkan di dalam lubang kini telah tertutup tanah. Tenggelam bersama rahasia yang dikandungnya selama puluhan tahun.
Aku terduduk di tanah basah. Napasku memburu. Telingaku berdengung. Tapi untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku tidak mendengar apapun. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara anak kecil menangis. Sunyi. Damai. Aku menangis pelan. Bukan karena takut. Tapi karena aku tahu, sesuatu telah berpulang. Saat aku kembali ke rumah menjelang subuh, langit mulai memerah di ufuk timur. Gilang sudah menungguku di depan pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Saat melihatku, "Kamu berhasil?" tanyanya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk. Kami saling berpelukan lama. Tanpa kata, di belakangnya, Bu Sulastri berdiri dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia membisikkan, "Terima kasih, Ayla." Rumah terasa berbeda pagi itu. Udara lebih hangat. Dinding-dinding yang dulu dingin dan penuh bayangan kini seperti menyambut. Bahkan tanaman melati di depan jendela mulai berbunga setelah bertahun-tahun mandul. 3 hari kemudian, kami mengadakan doa bersama di rumah. Kepala dusun, para tetua kampung, dan warga berdatangan membawa nasi tumpeng, bunga tabur, dan doa. Kami tidak bicara soal hantu, kutukan, atau perjanjian. Hanya menyebut ini sebagai tahlilan 7 hari untuk anak yang telah lama pergi. Aku duduk di barisan belakang, memandangi orang-orang yang berdoa. Di dalam hati, aku berdoa sendiri untuk Bayu, untuk dia, Areni, Sari, dan untuk Dewi, perempuan pertama yang memulai semuanya demi cinta pada anak. Malam itu, aku menyalakan lilin terakhir di kamar. Cermin sudah tidak ada. Tapi aku masih bisa melihat bayanganku di kaca jendela. Dan di belakangku, tak ada siapa-siapa lagi. Hanya aku dan ketenangan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menata ulang rumah. Gilang membantuku mengecat dinding, membersihkan loteng, dan membuang barang-barang lama yang menyimpan luka. Di balik papan lantai ruang tamu, kami menemukan sebuah kotak kecil yang berisi surat. Tulisannya sudah pudar, tapi masih terbaca untuk siapapun yang membaca ini. Kalau kau menemukan namaku, kembalikanlah aku ke tanah yang dulu kujanjikan. Aku bukan iblis, aku hanya ibu yang terlalu mencintai. Maafkan aku. Aku menggenggam surat itu erat-erat, dan malamnya, aku membakar surat itu perlahan, bukan untuk menghapus, tapi untuk membebaskan. Musim hujan datang, ladang mulai menghijau. Gilang memutuskan menanam tanaman baru, sayur dan bunga. Ia bilang, ingin rumah ini jadi tempat tumbuh yang sesungguhnya. Dan aku mulai menulis tentang semuanya, bukan untuk dijual, tapi untuk diingat. Sebab kisah seperti ini tidak boleh hilang begitu saja. Bukan karena menakutkan, tapi karena mengingatkan kita bahwa cinta, jika salah arah, bisa berubah menjadi kutukan. Sore itu, aku duduk di beranda, minum teh panas bersama Bu Sulastri. Ia tampak lebih tenang. Rambutnya yang memutih digelung rapi. Matanya teduh. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan kuat sampai akhir," katanya pelan. Aku juga tidak pernah menyangka, tapi ternyata, kadang kekuatan muncul justru ketika kita hampir runtuh. Kami tersenyum. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain. Cahaya matahari menembus awan tipis, dan burung-burung kecil mulai bersarang di bawah atap rumah. Malam itu, aku terbangun oleh suara samar dari luar jendela. Aku bangkit, membuka tirai perlahan. Di bawah pohon jambu, terlihat sosok anak laki-laki kecil sedang berdiri. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum, dan berbalik. Langkahnya ringan, menyusuri kebun, lalu hilang di balik kabut. Aku tersenyum kecil. Bayu sudah bebas, dan aku juga. Langit Dieng selalu menyimpan warna yang berbeda di setiap musim. Ada saat di mana kabut menggulung seperti selimut dingin, menutupi segala luka yang tak ingin diingat. Tapi pagi itu, langit seolah memaafkan. Matahari muncul perlahan dari balik bukit, menyinari atap rumah tua yang pernah menyimpan rahasia, tangisan, dan kutukan.
Aku duduk di tangga depan, menyelimuti diri dengan selendang wol pemberian almarhum nenek. Di sampingku, segelas teh tubruk yang masih mengepul. Aromanya bercampur dengan wangi tanah basah setelah semalaman hujan ringan turun. Semua terasa damai. Tapi bukan damai yang kosong. Ini adalah damai setelah badai. Damai yang didapat bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena aku memilih bertahan. Dulu aku datang ke rumah ini sebagai pengantin muda, penuh harap dan ketidaktahuan. Kini aku masih di sini, tapi sebagai seseorang yang berbeda. Aku tidak lagi sama seperti Ayla yang takut pada suara-suara dari lorong gelap, yang gemetar saat cermin bergeming sendiri, atau yang merasa asing di rumah suami sendiri. Aku adalah Ayla yang tahu bahwa rasa takut bisa dikalahkan oleh cinta. Dan cinta itu meski terkadang menyakitkan selalu punya alasan untuk bertahan. Banyak orang bertanya, kenapa aku tidak pergi setelah semua yang terjadi? Kenapa masih memilih tinggal di rumah yang pernah dihantui? Dalam arti sebenarnya, jawabanku sederhana, karena rumah ini tidak pernah benar-benar jahat. Yang jahat bukan dindingnya, bukan lantainya yang berdecit, bukan sumur tua di belakang, bahkan bukan cermin yang membawa mimpi buruk. Yang menyakitkan adalah rahasia yang dikubur, luka yang ditutup-tutupi, dan cinta yang berubah menjadi perjanjian gelap. Aku memilih tinggal karena rumah ini juga layak diberi kesempatan kedua. Seperti halnya manusia. Dan mungkin, seperti diriku. Setelah Bayu dipulangkan, dan nama-nama dikembalikan, aku mulai menata kembali kehidupanku. Tidak mudah. Masih ada malam-malam ketika aku terbangun karena mimpi aneh. Masih ada suara angin yang seperti bisikan. Tapi aku tidak lari. Aku menyalakan lilin, menghukap doa, dan mengingat bahwa semua itu kini hanyalah kenangan yang perlahan pergi. Bukan ancaman. Gilang membantuku membangun kembali warung kecil milik ibunya yang dulu terbengkalai. Kami menjual hasil kebun, teh panas, gorengan, dan cerita. Ya, cerita. Karena ternyata banyak orang di desa ini menyimpan kisah sendiri tentang kehilangan, tentang rindu yang tak pernah terucap, dan tentang kesalahan yang diwariskan diam-diam. Salah satu pelajaran terbesar yang kupetik dari perjalanan ini adalah setiap orang membawa beban, dan kadang mereka hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menjauh. Ada satu sore yang tak kulupakan, seorang ibu paruh baya datang ke warung kami, membawa anak laki-lakinya yang bisu sejak lahir. Ia duduk di pojok, memandangi dinding tempat dulu cermin itu tergantung. Ketika aku menyajikan teh, ia berkata pelan, "Dulu anak saya suka tertawa sendiri di depan cermin itu. Tapi setelah malam ketujuh, dia tak pernah tertawa lagi." Aku tidak menjawab, hanya duduk di sampingnya. Kadang, keheningan lebih menyembuhkan dari kata-kata. Dan disitulah aku sadar bahwa kisah kami, kisahku, Bayu, Dwi, dan semua yang pernah terikat di rumah ini, bukan hanya tentang hantu atau kutukan, tapi tentang betapa panjangnya luka bisa bertahan jika kita memilih bungkam. Tentang pentingnya menghadapi masa lalu, bukan untuk menyesali, tapi untuk membebaskan diri dari rantainya. Sulastri meninggal dunia setahun setelah semuanya usai. Ia wafat dengan tenang, di kamarnya yang lama, dengan senyum mengembang di wajahnya. Sebelum berpulang, ia sempat berpesan padaku, "Rawat rumah ini, bukan karena sejarahnya, tapi karena masa depannya." Kami menguburkannya di samping makam Bayu. 2 batu nisan kecil, berdampingan. Di atasnya, bunga melati tumbuh subur tanpa diminta. Setiap kali aku berziarah ke sana, aku membawa surat, bukan surat resmi, hanya tulisan tangan biasa yang berisi ceritaku hari ini, tentang pohon tomat yang tumbuh, tentang anak kecil yang memanggilku Bu Ayla, atau tentang malam-malam tenang yang kini jadi rutinitas biasa. Aku tahu mereka membacanya. Entah dari mana, aku perkaya. Dan kini, ketika ada pasangan muda yang lewat depan rumah dan bertanya, "Rumah ini dulu katanya angker." Ya, aku hanya tersenyum. Dulu iya.
Tapi sekarang, rumah ini punya cerita baru, karena aku percaya bahwa setiap tempat yang pernah menyimpan duka, bisa berubah menjadi tempat pulang asal kita punya keberanian untuk tidak lari. Hidup tidak selalu memberiku jawaban yang jelas. Bahkan sampai hari ini, aku tidak tahu pasti apa yang terjadi pada malam ketujuh. Apakah roh Dewi benar-benar kembali ke asalnya? Apakah Bayu telah benar-benar bebas? Tapi mungkin, tidak semua hal harus dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup untuk dirasakan, lalu dilepaskan. Yang penting, kini aku bisa menatap cermin tanpa takut, bisa tidur tanpa lampu menyala, bisa hidup tanpa bayang-bayang. Dan bila suatu hari aku punya anak, aku ingin menceritakan kisah ini. Bukan sebagai dongeng menyeramkan, tapi sebagai pelajaran bahwa tidak semua yang menakutkan itu jahat, dan tidak semua yang diam itu damai. Kadang, yang paling menyakitkan justru adalah kebenaran yang disembunyikan. Karena cinta, dan cinta tidak seharusnya menyakitkan. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan rumah baru, tapi cara baru untuk mencintai rumah yang lama.